Terbongkar alasan Tom Lembong ditinggalkan Pak Jokowi. Dulu Tom Lembong ini orangnya Pak Jokowi, nulis pidatonya Pak Jokowi, ya mungkin jadi ahli penasehat ekonomi. Dan puncaknya Tom Lembong ini dijadikan Menteri Perdagangan oleh Pak Jokowi. Tapi nih, karena Pak Tom Lembong kurang memihak rakyat, disitulah Pak Jokowi memilih rakyat dan Pak Jokowi meninggalkan Tom Lembong. Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7, Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres, ya, saya kebablasan, ya, bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Itu tidak baik, ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya, kepada saya sebagai penasehat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri, ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa, ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesal mendengar saya bicara begini, tapi secara etika, ya, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya, ya. Tapi memang kondisi berubah, ya, mulai di awal-awal pandemi, dan saat itu konsensus teknokrasi adalah, ya, lockdown kan, untuk menyetop rantai penularan, kan. Dan saat itu beliau justru melawan lockdown, ya, karena dari situ mungkin kami mulai berjarak. Oh, ternyata ini yang merupakan perjalanan Pak Tom dengan Pak Jokowi ini mulai berjarak, ya, ketika lockdown. Yang mana kebijakan yang menurut Pak Jokowi itu mungkin tanpa alasan, ya, kebijakan Pak Jokowi itu sangat mementingkan, sangat memperhatikan bagaimana nasib dan kondisi rakyat Indonesia di bawah. Ya, memang terbukti dari kebijakan Pak Jokowi waktu itu, Indonesia termasuk negara yang cepat menangani COVID-19. Dulu kalau kita survei satu ruangan ini saat awal-awal pandemi, pasti 90% minta lockdown semuanya. Utamanya yang menengah atas, itu mintanya pasti lockdown. Menteri juga sama, 80% lockdown Pak, Presiden lockdown Pak. Tapi kita ini kan ngitung yang juga yang masyarakat kita, yang lain. Begitu kita lockdown, hitungan saya saat itu, nggak ada 3 minggu, kita pasti sudah rusuh. Karena tabungan mereka, stok mereka, bahan makanan mereka nggak akan bisa lebih dari itu. Sehingga meskipun saat itu kita gagap gugup, tetapi saya masih tenang, jernih, dan bisa memutuskan, dan alhamdulillah tidak keliru. Ini COVID, PSBB dulu. Zaman itu semuanya minta lockdown. Ya. Saya masih ingat, bahkan mungkin saya termasuk orang yang pernah mengkritisi Pak Jokowi karena tidak lockdown. Ada tuh kontennya nggak gua take down gara-gara gua ada ini ada. Harusnya lockdown Pak, gitu. Pak Jokowi melawan opini publik tuh saat itu, ya, untuk tidak lockdown. Tapi kan beliau, ya, mau ditampar kayak gimana aja, gas aja gitu. Dia ngelihat sendiri laporan di bawah, kalau di lockdown, hari ini nggak kerja, besok nggak makan gitu. Gimana caranya? Gitu. Akhirnya kan
perspektifnya diturunkan ke bawah gitu. Bikinlah kebijakan-kebijakan itu. Maka muncul inisiatif-inisiatif baru kan, gara-gara lockdown. Gara-gara tidak lockdown itu. Iya. Ada hibah, Pak. Ada hibah, ada pen, ya, gitu. Ada ya diseminasi ke media, gitu. Itu kan polisinya beliau. Tuh, dengerin ya teman-teman. Jadi kebijakan Pak Jokowi itu yang dipermasalahkan oleh Pak Lembong, sehingga Pak Lembong itu mengatakan berjarak dengan Pak Jokowi. Justru kebijakan itulah yang sukses dan dipilih oleh Indonesia, oleh pemimpin Indonesia untuk segera menyelesaikan COVID-19. Dan itu yang diakui oleh negara internasional juga. Jadi ketika negara-negara lain itu melockdown sebuah negaranya dengan tekanan berbagai isu COVID-19, justru Pak Jokowi mempunyai strategi dan mendengarkan suara rakyat. Bahwa kalau rakyat di lockdown, sehari 2 hari ini tidak bekerja, maka besok sudah tidak makan. Nah, itulah jadi perbedaan Pak Jokowi dengan Tom Lembong. Dan ketika waktu itu Pak Tom Lembong itu ingin harus melockdown negara ini. Nah, itulah jadi timbullah perpecahan di antara Pak Jokowi, mulai renggangnya antara Pak Jokowi dan Tom Lembong itu tadi. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beras tersebut diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19, tapi tidak tersalurkan era Anies Baswedan. Kami tunggu saja itu barang siapa, kata Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari. Meski begitu, pihaknya pernah memiliki kontrak kerjasama dengan BUMD DKI Pasar Jaya, salah satunya untuk penyaluran beras bansos. Kontrak kerjasama itu sudah berakhir per 31 Desember 2020, serta laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ sudah dilakukan pada 2021. Kerjasama tersebut juga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Inspektorat DKI, hingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga anti rasuah bakal melakukan pengecekan terhadap dugaan korupsi beras bansos COVID-19 era Anies Baswedan. Masyarakat dipersilakan untuk membuat laporan melalui berbagai kanal yang dimiliki KPK apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi. Nah, ini teman-teman, ini yang bikin miris ketika Pak Jokowi itu mengerahkan segala upaya untuk mengatasi COVID-19. Justru ini di Jakarta, ketika pemimpinan era Pak Anies Baswedan, justru bansos COVID dikorupsi. Gimana ini menurut kalian ya? Ketika waktu itu Pak Jokowi sedang berupaya keras untuk menyelesaikan COVID ini, justru orang-orang yang di bawahnya tidak melakukan ini dengan baik. Jadi fakta mengejutkannya adalah justru para pendukungnya Pak Anies ini seolah-olah melindungi Pak Anies ini dari kasus-kasus korupsi ini tadi ya. Saya balik ke debat, saya dapat berita kurang lebih sekitar 7:30, besok Nasdem akan deklarasi Anies. Pak Suryanya masih ada di Singapura hari Sabtu itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan Anies agar tidak menjadi tersangka. 2023 berarti itu? Iya. Kenapa begitu? Anies tidak mau dicapreskan sebelum masa gubernurnya habis. Masa gubernurnya habis itu tanggal 16 Oktober. Oke. Tapi buru-buru dicapreskan karena kalau tidak dia tersangka. Jangan terlalu ini juga, yuk jangan sok-sok polos juga, kan gue ngerti juga lu di BKK gimana. Lah, saya juga ngerti. Nah, kan ini ada Gus Khalifa teman-teman, orang yang ada di pendukungnya Pak Anies lah ini ya. Jadi orang ini setia banget sama Pak Anies. Kemudian dia kali ini memberikan bocoran. Ya, bocorannya itu entah ini keceplosan atau sengaja atau gimana. Saya juga nggak paham dengan orang ini ya. Yang mana di sini orang ini mengatakan dengan jelas bahwa Pak Anies ini dicalonkan capres di tahun 2024 kemarin itu buru-buru dicapreskan supaya tidak jadi tersangka. Jadi maksudnya gimana nih? Melindungi Pak Anies gitu.
Jadi menutupi Pak Anies kalau memang Pak Anies itu bersalah atau gimana? Soalnya gini loh, logikanya begini loh. Jadi kalau memang Pak Anies atau kelompoknya itu mendukung kemajuan bangsa, ketika ada kasus-kasus korupsi seperti ini, mereka itu kan mendukung. Harus mengusut secara tuntas. Nah, ketika ada korupsi ini menjerat Pak Anies sendiri, justru mereka itu menutupi kasus ini. Nah, jadi mereka itu cepat ketika ada isu seperti ini, jadi mereka itu malah cepat-cepat mencalonkan Pak Anies ini menjadi capres, mungkin supaya tidak terlihat kasus ini. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana? PKS jelaskan pindah ke lain hati. Mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem. Tuh ya, dengerin ya teman-teman. Ini ada pandangan lagi dari Bang Adi Prayetno, salah satu ahli politik atau guru besar ya. Ketika Pak Anies kemarin dimajukan menjadi capres, ketika Pak Anies diajukan menjadi capres itu ternyata buru-buru ya. Ternyata alasannya supaya Pak Anies itu tidak dijadikan tersangka. Dan di sini pengamat politik ini, Bung Adi Prayetno, berusaha untuk membaca bagaimana peluang Pak Anies Baswedan untuk maju lagi di capres atau pilpres di tahun-tahun berikutnya. Yang kok rasa-rasanya ini, wassalam sudah. Kalau menurut kalian gimana sih kawan-kawan? Gara-gara kasus Tom Lembong, saya merasa gagal belajar anti korupsi di Paramadina. Dulu waktu kuliah di Paramadina, saya ikut mata kuliah anti korupsi yang digagas Anies Baswedan. Kelompok saya jadi salah satu yang terbaik selidiki kasus korupsi yang waktu itu di Terminal Tanjung Priok. Dan semua itu terjadi saat Pak Anies jadi rektor. Saya tumbuh dengan optimisme bahwa teknokrat bisa jadi solusi di tengah bobroknya birokrasi dan sistem. Tom Lembong adalah salah satu contoh di antara banyak contoh lain seperti B.J. Habibie dan lain sebagainya. Pinter, rapi, dan bersih. Tapi sekarang dia divonis 4,5 tahun penjara dan semua mulai mikir, apa yang salah? Sistemnya atau memang orang baik pun bisa khilaf? Mari kita bahas. Pertama, Tom Lembong dianggap bersalah. Tahun 2016, Tom memberi izin impor gula kristal mentah ke 8 perusahaan swasta. Masalahnya, tanpa rekomendasi teknis dari Kemenperin, tanpa rapat koordinasi terbatas dengan kementerian-kementerian, dan bukan BUMN yang ditugaskan. Padahal aturan bilang harus BUMN. Vonisnya, penyalahgunaan wewenang yang sebabkan kerugian negara, total kerugian 578 miliar rupiah. 2. Apa sih kata Prof. Mahfud soal ini? Prof. Mahfud bilang, tahun 2016 itu ada arahan resmi dari Presiden agar tidak impor gula demi lindungi petani dan stok dalam negeri. Jadi, ini bukan cuma masalah administratif, tapi melawan arah kebijakan negara. Prof. Mahfud juga menegaskan, sudah jelas dua unsur terpenuhi, ada pelanggaran prosedur dan ada kerugian negara yang ditimbulkan. 3. Tapi netizen dan pendukung Tom Lembong bilang begini, pertama, impor itu perlu. Kedua, produksi nasional cuma 2 juta ton, sementara konsumsi nasional 5,7 juta ton. Industri bisa mati kalau nggak ada bahan baku. 3, USDA bahkan mencatat tingginya kebutuhan industri, makanan dan minuman waktu itu. Kalau konten ini rame, saya akan bahas khusus soal laporan dari USDA ini. Izin kita luruskan ya, masalahnya bukan di kebutuhan impornya, tapi di tata kelola keputusannya. Karena kebijakan publik itu bukan soal niat atau bukan hasil akhir, tapi tentang akuntabilitas
legalitas, prosedur, dan hukum yang berlaku. Dan harusnya kita itu belajar. Waktu Edi Prabowo korupsi ekspor benur, Prabowo langsung bilang, saya dukung penuh KPK. Dan saat Anas Urbaningrum dihantam kasus Hambalang, SBY yang waktu itu jadi presiden tetap dukung proses hukum jalan terus. Sekarang, Tom divonis, justru Anies Baswedan menyudutkan proses hukum. Padahal dulu mata kuliah anti korupsi diwajibkan di Paramadina atas gagasan beliau. Urusan Tom Lembong ini belum selesai, teman-teman. Di ranah hukum, Tom itu masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan ini sangat menarik untuk kita tunggu. Ada netizen yang sudah bersuara. Nah, nampaknya netizen ini adalah mantan mahasiswa Pak Anies yang sudah kecewa oleh Pak Anies Baswedan yang dulu mengajari korupsi, mengajari anti korupsi, justru dialah yang nampaknya melindungi orang-orang yang bersalah. Seperti contohnya Pak Tom Lembong ini. Nah, kita tahulah bagaimana Pak Anies ini melindungi Tom Lembong ini, memberikan semangat, menyudutkan masalah hukum di Indonesia yang kurang baik katanya. Kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Gua playgroup 1 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini gue lagi lanjut kuliah S1. Selama masa pendidikan gue dan selama masa gue sudah bekerja gitu ya, makanya gue kuliahnya telat gitu. Gue baru tahu kalau ASEAN itu punya ibu kota, dan gue baru tahu kalau ibu kota ASEAN itu adalah Jakarta. Selama gue hidup yang gue tahu ASEAN itu adalah organisasi, Bray. Bukan negara gitu. Yang gue tahu ASEAN itu memiliki 10 negara. Ivi Bru, Simata, Mila, Kamfit. Sangat disayangkan gitu ya seorang Bapak Anies Baswedan gitu ya, yang menurut gue politikus berpendidikan tinggi gitu ya, yang gue tahu juga beliau adalah seorang dosen gitu ya, dosennya di universitas ternama lagi. Tapi kok bisa-bisanya ASEAN memiliki ibu kota? Ini mahasiswa-mahasiswinya gimana ini? ASEAN itu bukan negara ya, sayang-sayangku. Jadi ASEAN itu tidak memiliki ibu kota. Negara, tapi betul kalau kantor sekretariat ASEAN itu letaknya di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta merupakan negara ASEAN yang besar. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu adalah organisasi regional, bukan negara federal. Artinya, ya jelas nggak punya ibu kota kayak Jakarta, kayak Washington DC. Tapi benar, sekretariat ASEAN itu ada di Jakarta. Tapi memangnya itu bisa dibilang kalau Jakarta adalah ibu kotanya ASEAN? Ya enggak. Sayang sekali Bapak Anies Baswedan ini. Padahal gue pribadi mengenal beliau gitu ya, sebagai politisi, sebagai cendekiawan gitu loh, sebagai orang yang benar-benar berpendidikan tinggi gitu loh, benar-benar orang yang berintelek gitu. Walaupun seringkali pidatonya memang ambigu. Sejak ASEAN lahir tahun 1967, Indonesia itu sudah menjadi pemeran utama. Makanya Jakarta itu dipilih menjadi kantor sekretariat ASEAN. Tapi bukan berarti menjadi ibu kota. Itu cuma sebagai simbol kesepakatan, bukan struktural resmi. Singapura itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai ibu kota ASEAN loh. Padahal Singapura itu adalah pusat keuangan Asia. Bangkok, Thailand. Padahal ASEAN itu pertama kali dideklarasikan itu ya di Bangkok. Tapi nggak ngaku-ngaku tuh. Bangkok, Thailand nggak ngaku-ngaku tuh sebagai ibu kota ASEAN. Jangan membodoh-bodohi publik. Jangan memberikan narasi-narasi kosong terhadap rakyat. Rakyat itu jangan dibikin bangga dengan istilah-istilah kosong. Jakarta itu penting di ASEAN. Ya. Jakarta itu pusat diplomasi ASEAN. Ya, bisa jadi. Tapi kalau Jakarta adalah ibu kota ASEAN, itu ngadi-ngadi. Ya mungkin aja ya Abah, Bapak Anies Baswedan waktu lagi pidato itu mungkin dia lagi lapar, makanya kurang fokus atau kurang Tuh ya Pak Anies ya disemprot oleh netizen tuh gara-gara ucapan Pak Anies ini yang kurang dicerna oleh masyarakat ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu menonton video ini dan menemenin saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.